Okay, morning guys. So welcome to our focus group discussion session. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam mengikuti acara program Youth Impact hari ini. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, saya Alsuna Nabila yang bakal sebagai moderator untuk meng-lead focus group discussion session kali ini. So salam kenal semua. Dan di sini sudah ada 3 peserta ya untuk mengikuti fokus group discussion session kali ini, yaitu sini ada Saudari Tahira, Saudari Navia, dan juga Saudara Davi. So, sesuai dengan topik pembicaraan hari ini, kita bakal ngebahas tentang proses pembentukan identitas mahasiswa di era digital, pengaruh media sosial, dan self-presentation. So, di slide setelahnya, saya sudah mempersiapkan satu studi kasus yang bakal kita pikirkan bersama dan kita berikan tanggapan bersama. So, sebelum itu, saya ingin membacakan tujuan dari FGD ini itu apa? Yaitu tujuan dari FGD ini adalah untuk kita mengasah critical thinking kita, dan juga saling bertukar opini maupun perspektif kita mengenai study case yang kita bakal bahas nanti. So, sebelum kita benar-benar start the discussion, ada rules yang perlu saya bacakan kepada teman-teman. Yang pertama di sini, please turn on your camera. So, please being active. Jadi, salah satu bukti kalian aktif yaitu turn on your camera. So, yang kedua, everyone who is involved has to put your ideas. Jadi dari teman-teman semua, saya set expectation semua bisa memberikan perspektif dan juga idea sekalian untuk menjawab atau memberikan tanggapan ke study case yang bakal kita bahas. Yang ketiga, all answer are welcome. There is no wrong or right. Jadi tidak akan ada jawaban yang salah maupun benar. Semuanya based on your answer, guys. Dan terakhir adalah you have 2 minutes to answer. For each question, you have 2 minutes to answer the questions. Oke. Okay. Mungkin tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung start aja discussion-nya. Boleh di next slide. Oke. Okay. Di sini sesuai topik, proses pembentukan identitas mahasiswa di era digital, pengaruh media sosial, dan self-presentation. Jadi teman-teman, saya sudah provide satu discussion atau study case yang bakal kita discuss bersama di sini dan perlu pendapat teman-teman semua. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. So, please attention to the study case. So, Rani, a third semester student majoring in psychology at Wellland University, comes from a budget family that adheres to traditional values. Purposely, she rarely used social media, but after entering college, she was driven to build an image that felt appropriate to an environment that tended to be explorative and open to change. However, Rani has difficulty navigating the differences between the identity she projects on social media and her real identity. She is often fixated on the expectation and image she wants to present on social media, even though it doesn't always reflect who she really is. Dan dalam bahasa Indonesianya, saya akan bacakan ke teman-teman semua. Jadi, ada siswa bernama Rani, dia adalah seorang siswa semester 3 di jurusan psikologi di perguruan tinggi ternama, berasal dari keluarga yang konservatif, yang menganut nilai tradisional. Sebelumnya, ia jarang menggunakan media sosial, tetapi setelah masuk perguruan tinggi, ia merasa terdorong untuk membangun citra yang sesuai dengan lingkungan yang cenderung eksploratif dan terbuka terhadap perubahan. Namun, Rani menghadapi kesulitan dalam menavigasi perbedaan antara identitas yang ia proyeksikan di media sosial dan identitas aslinya. Ia sering terpaku pada ekspektasi dan citra yang ingin ditampilkan di media sosial, meskipun tidak selalu mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut ke question, apakah teman-teman sudah mendapatkan poin dari study case kita? Boleh give reaction
Sudah. Sudah. Okay, thank you all. So we move to the questions. Di sini saya provide 2 question pada teman-teman untuk saya mintai pendapat teman-teman semua. So, uh, the first questions is bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi Rani terhadap dirinya sendiri dan citra tubuhnya? Apakah ada bahaya kesehatan mental yang muncul akibat perbedaan antara identitas online dan identitas di dunia nyata? Lalu pertanyaan kedua ini, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perbedaan antara identitas online dan identitas asli serta dampaknya pada kesehatan mental? Apakah ada program edukasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tekanan citra diri di media sosial? Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan memberikan gambaran jawaban kepada teman-teman semua. Bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi Rani tentang dirinya sendiri? Apakah ada bahaya kesehatan mental yang akan muncul kepada Rani? Jawaban saya adalah penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi Rani tentang dirinya sendiri dan citra tubuhnya. Rani bisa saja sering terpapar oleh gambar-gambar yang diedit, yang disunting dengan sempurna di media sosial, yang dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap penampilan dan citra tubuhnya. Hal ini dapat menyebabkan uh, ketidakpuasan diri, rendahnya harga diri, dan bahkan gangguan makan. Perbedaan antara identitas online dan juga identitas di dunia nyata juga dapat memicu konflik internal dan ketidaksesuaian pada Rani yang berpotensi dapat membahayakan pada kesehatan mental Rani. So, itu untuk jawaban dari saya, gambaran jawaban. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat dari teman-teman semua. Boleh di raise hand untuk jawaban pertama siapa yang ingin menjawab. Oke, teman-teman boleh raise hand saja. Saya melihat di sini. Oke, ada Tahira. Oke, Tahira boleh memberikan pendapat dan juga perspektif. Baik, saya ingin memberikan pendapat saya terkait dengan pertanyaan pertama. Menurut saya sendiri, saya juga setuju dengan Kak Alsuna di mana kalau penggunaan media sosial itu memiliki dampak yang cukup besar ya pada persepsi Rani dan mungkin bukan untuk Rani saja tapi juga untuk untuk semua orang yang memakai sosial media tentang dirinya sendiri dan citra tubuhnya. Nah, Rani ini bisa kemungkinan besar terpengaruh dengan standar kecantikan yang seringkali tidak realistis dan sempurna di media sosial. Ini dapat menyebabkan perbandingan sosial dan perasaan tidak puas terhadap dirinya sendiri ketika terdapat perbedaan antara identitas online dan identitas di dunia nyata. Rani mungkin mengalami konflik identitas dan kesulitan dalam memenuhi ekspektasi diri dan orang lain. Bahaya kesehatan mental ini bisa menyebabkan kayak gangguan makan, anxiety, dan bahkan depresi dapat timbul akibat perasaan tidak puas dan ketidakcocokan antara realitas dan gambaran yang ditampilkan di media sosial. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Tahira untuk pendapatnya. So, untuk second perspektif dari siapa? Boleh raise hand. Dari Saudari Navia kah? Oke, baik. Saudari Navia boleh memberikan pendapatnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya setuju dengan pendapat Tahira tadi, menggunakan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi diri Rani dan citra tubuhnya. Rani pastinya sering melihat konten yang menggambarkan gambar tubuhnya yang dianggap ideal dan sempurna di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan Rani merasa tidak puas dengan penampilannya sendiri dan membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis dan mengembangkan
citra tubuh yang negatif. Perbedaan antara identitas online dan identitas di dunia nyata juga dapat menyebabkan ketidakselarasan dan konflik batin yang berdampak pada kesehatan. Baik, koneksi saya apakah bagus di sini teman-teman semuanya? Oke, Bagus. mungkin dari Saudari Navia ada gangguan, so kita boleh lanjut ke pendapat dari Davi. Oke, baik. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, menurut saya, sama seperti apa yang sudah Tahira dan Navia sampaikan, bahwa penggunaan media sosial dapat memengaruhi persepsi Rani tentang dirinya sendiri dan juga citra tubuhnya itu. Banyak sekali konten yang mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis. Ada juga konten kreator yang saling memamerkan harta kekayaannya. Nah, konten-konten yang seperti ini dapat menghasilkan perbandingan sosial dan membuat seseorang merasa tidak puas dengan penampilan dan citra tubuhnya itu sendiri. Kemudian perbedaan antara identitas online dan juga identitas di dunia nyata juga dapat menimbulkan konflik dan tekanan psikologis yang tentunya berdampak pada kesehatan mental Rani. Penampilan yang diperlihatkan di media sosial yang mungkin berbeda dari identitas aslinya, dan hal tersebut dapat menimbulkan perasaan yang tidak autentik dan kesulitan dalam memenuhi ekspektasi diri maupun ekspektasi orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara David. So, karena tadi berhubung ada koneksi yang kurang baik dari Navia, boleh Kak Navia untuk diulang kembali jawaban dari pertanyaan nomor 1. Saya persilakan. Baik, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, sebelumnya saya setuju dengan pendapat Tahira, menggunakan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi diri Rani dan citra tubuhnya. Rani pastinya sering melihat konten yang menggambarkan gambar tubuh yang dianggap ideal dan sempurna di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan Rani merasa tidak puas dengan penampilannya sendiri, membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis, dan mengembangkan citra tubuh yang negatif. Perbedaan antara identitas online dan identitas di dunia nyata juga dapat menyebabkan ketidakselarasan dan konflik batin yang berdampak pada kesehatan mental. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Navia. Terima kasih juga para peserta untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Lalu kita langsung ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perbedaan antara identitas online dan identitas asli serta dampaknya pada kesehatan mental? Apakah ada program edukasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tekanan citra diri di media sosial? Oke, untuk pendapat pertama, saya ingin menunjuk Kak Tahira untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Kak Alsuna. Jadi untuk pendapat saya sendiri untuk pertanyaan kedua, dari saya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perbedaan antara identitas online dan identitas asli, serta dampaknya pada kesehatan mental, dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama itu, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan program edukasi sekolah yang mencakup literasi digital, pengelolaan emosi, dan
dan citra tubuh yang sehat. Organisasi non-profit dan pusat kesehatan mental juga dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan webinar untuk memberikan informasi dan strategi praktis dalam mengatasi tekanan citra diri di media sosial. Jadi fokus utamanya itu adalah untuk membangun kepercayaan diri berbasis pada nilai internal dan menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Itu saja jawaban untuk pertanyaan kedua dari saya. Baik, thank you so much Kak Zahira untuk pendapatnya. Lalu kita lanjut ke pendapat kedua. Saya ingin dengar dari saudari Navia. Baik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perbedaan antara identitas online dan identitas asli serta dampaknya pada kesehatan mental, eh, berikut jawaban dari saya. Mungkin dapat dilakukan beberapa langkah. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan program edukasi sekolah yang mencakup literasi digital, pengelolaan emosi, dan citra tubuh yang sehat. Organisasi non-profit dan pusat kesehatan mental dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan webinar untuk memberikan informasi dan strategi praktis dalam mengatasi tekanan citra diri di media sosial. Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan diri berbasis pada nilai-nilai internal dan menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Navia untuk jawabannya. Lalu pendapat terakhir saya ingin dengar dari Kak Davi. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan kedua dari saya, yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perbedaan antara identitas online dan juga identitas asli, serta dampaknya pada kesehatan mental, diperlukan program edukasi yang relevan dan mudah diakses. Kampanye sosial melalui media sosial dapat mengedukasi tentang kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan menghargai keberagaman identitas. Kolaborasi lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pusat kesehatan mental, dalam lokakarya dan seminar terbuka dapat membantu masyarakat mengatasi tekanan citra diri di media sosial. Program ini memberikan wawasan, strategi, dan sumber daya praktis seperti pola pikir sehat, keseimbangan penggunaan media sosial, dan dukungan sosial offline yang kuat. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Davi sebagai penutup jawaban dari question kedua ini. So, sebelum saya tutup, saya ingin memuji teman-teman semua atas jawaban-jawaban yang kalian telah sampaikan, pendapat, perspektif yang luas tentang study case ini. Kalian memberikan opini yang sangat berbeda dan juga luas. So, saya sangat setuju dengan pendapat kalian semua yang menyarankan adanya program edukasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami antara identitas online dan juga identitas asli dan bagaimana bahayanya kesehatan mental yang bisa jadi muncul akibat dari case tersebut. So, terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di event kali ini. Dikarenakan keterbatasan waktu, kita cukupkan discussion kita pada kali ini. So, thank you so much for your attendance dan perspective. So, see you all. Thank you. Thank you.